Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 3 November. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan ya yang ditanyakan dan kemampuan saya menjawab. Ya, oke. Kita mulai. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo trade vesting masih tersedia untuk 3 paket. Ini belum update ya sepertinya untuk paket PIR 12 dan PTR 3 bulan ini kalau tidak salah masih sisa 3. Kemudian untuk yang banding dengan PTR 6 bulan ini masih 5, dan untuk yang PIR PTR 12 bulan masing-masing itu masih tersisa sekitar 3. Ini sepertinya tidak update ya. Jadi silakan ya, masih tersedia ya. Jadi Anda bisa langsung pencet button ini. Oke, kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG sempat turun dan belum tercapai target turun yang kita sudah bahas berkali-kali sejak September gitu ya. Belum tercapai sampai dengan saat ini ya. Tadi level terendah yang dicapai oleh indeks di 7.415. Jadi masih belum perlu kita berikan update. Masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call di F-Talk sebelum-sebelumnya ya. Oke, masih sama, masih proses untuk wave 4. Langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Mohon info untuk MLPL yang lagi dibanting secara teknikal bisa turun sampai berapa Pak? Oke, kita lihat setelah naik cukup signifikan ya. Ya wajar, sudah naik 159% dari private trading room beli ya. Jadi seperti yang kami sampaikan, saham ini sangatlah wajar terjadi penurunan ya, dan kemungkinan koreksi ini juga sesignifikan kenaikannya ya. Saat ini sedang menguji support ya 147. Jika ini tembus, potensi turunnya bisa lanjut ke 128 secara retracement. Itu level yang ideal untuk seharusnya mudah untuk tercapai melihat dari karakteristiknya. EMA 60 ini mungkin bisa juga menjadi target turun ya. Jadi kita akan sebut angka 120-an untuk EMA 60 saat ini berada di 110 ke bawah. Ini bergerak ya. Support EMA 60 ini tentu saja adalah support dinamis. Lanjut ya. Oke. Selamat malam Pak Yef, semoga selalu sehat berserta tim and family. Terima kasih. Mau tanya Pak Yef, sering bilang tahun 2025 ada kemungkinan seperti 2015. Kalau boleh tahu apa terjadi pada market tahun 2015 karena baru masuk market tahun ini. Terima kasih. Wow. Sudah lama ya, mungkin udah hampir 10 tahun ya tentunya. Saat itu yang jelas pergantian kepemimpinan presiden ya, dari era SBY ke era Jokowi. Saya ingat dulu ya. Nanti mungkin akan ada artikel insight untuk member peer dan peers untuk persiapan 2025 gitu, dan saham-sahamnya ya tentu saja yang kita sedang rekomendasikan saat ini. Kemudian juga terkait Pilpres US ya, Amerika Serikat, yang ya kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas kita sudah pernah mengalami juga era Donald Trump ya. Nah di 2015 waktu itu ya, pertama-tama kita nggak bicara ke 2015, itu adalah akibat ya, ada sebabnya kenapa market terjadi penurunan yang sangat signifikan saat itu.
yang waktu itu ya saya baru mungkin 4 tahun di market ya, baru 4 tahun dan baru anak baru ya. Sekarang pun saya anggap masih saya anak baru ya, selalu selalu jadi anak baru ya, supaya ya tidak sombong dan tidak merasa paling mengerti dan paling paham. Saya selalu menempatkan, memposisikan diri sebagai orang baru yang harus terus belajar dan terus belajar dari market yang sangat dinamis. Saat itu ya 2015 itu adalah sebuah akibat dari sebuah kenaikan yang signifikan waktu itu ya 2012 ya. Saat itu memang ya itu adalah tahun-tahun awal saya di market ya, masih belajar banyak lah saat itu ya. Waktu itu hampir sama dengan 2022 2023 di mana saham-saham batubara, saham-saham komoditas itu berada pada peak. Silahkan dicek PTBA, ITMG, Antam. Saat itu Anda mungkin kalau sudah di market mungkin sangat intens mendengar saham Bumi ya. Saat itu adalah puncak-puncaknya. Saat itu Bumi adalah saham sejuta umat, big caps, bubble saat itu ya. Sudah 2008 krisis ya. Kemudian 2012 itu adalah puncak, sama seperti 2020 waktu crash. Kemudian terjadi kenaikan rally yang sangat signifikan sampai dengan 2012. Lalu terjadilah yang namanya penurunan harga komoditas. Saya ingat-ingat sedikit ya waktu itu. Harga minyak waktu itu yang tentunya kita harus ingat dan kita harus jelas bahwa negara kita ini adalah negara berkembang dan negara kita adalah negara komoditas. Jadi nasib kita ya ditentukan oleh komoditas ya gitu. Saat itu harga komoditas tentunya ya turun gitu ya, turun saat itu kalau tidak salah ya. Saya coba lihat, ingat karena ya sekali lagi saya kan sudah puluhan tahun atau 10 tahun gitu ya, 10 tahun ya, bertahun-tahun ya. Saya coba ingat waktu itu harga minyak itu turun kalau nggak salah dari 100 ke 20 kalau tidak salah ya. Silahkan Anda cek juga, silahkan Anda cross check. Kemudian harga batu bara dari 70 ke 50 ya. Itu adalah penurunan yang sangat memukul. Nah akibatnya apa? Itu adalah akibatnya. Sebabnya adalah karena turunnya perekonomian Cina. Waktu itu GDP-nya itu turun dari sekitar 7%. Dia stabil ya beberapa tahun 7%, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan koreksi ke 6%-an. Ya, ini merupakan kita harus samakan dengan kondisi sekarang ya. Sekarang Anda bisa lihat mungkin beda memang angkanya, tetapi kita akan perkirakan perekonomian Cina itu GDP-nya itu tidak lebih dari 5%. Ya, bahkan bisa mendekati angka 4%. Ya. Jadi 4%-an. Saat itu 6%-an ya saat itu. Ya, tentu saja ini angka yang berbeda ya kalau kita lihat nominalnya gitu ya. Nah kemudian waktu itu ya terjadi pelemahan rupiah yang sangat dalam. Waktu itu saya ingat waktu itu 12 ribuan ke 14 ribu kalau tidak salah di 2000. Itu akibat dari memang komoditas yang sedang turun ya. Otomatis ya perdagangan kita juga terpengaruh, otomatis juga terjadi capital outflow ya. Asing menarik dananya. Ya, Anda bisa lihat sekarang ini sudah mulai ada capital outflow ya, mungkin belum masif ya. Anda lihat beberapa minggu ini sudah mulai kelihatan karena mengantisipasi mungkin Donald Trump menang lagi dan seperti yang sebelumnya ya nantinya ya akan terjadi capital outflow ya, itu yang menyebabkan pelemahan market ya, indeks. Nah saat itu rupiah itu melemah dari 12 ke 14 ya terhadap dolar. Nah apa akibatnya? Akibatnya suku bunga naik dari 5,5 atau 5,7, saya agak lupa, ke 7%, 7,5 atau 7,25 ya. Itu sangat signifikan ya. Kenaikan tersebut tentu saja itu akan memukul banyak perusahaan ya yang mungkin sangat sensitif terhadap suku bunga ya. Dan ya tentu saja sekali lagi ini adalah akibat dari pelemahan komoditas. Nah Anda bisa cek komoditas sekarang seperti apa trennya, terutama minyak, kemudian batu bara. Sekali lagi, mungkin tidak sama persis, tetapi siklusnya ya. 2022 ya dengan 2012, pergantian presiden 2014 dan 2024. Kemudian ditambah ada
pemilu Amerika yang dalam waktu dekat kita akan tahu, ya gitu. Jadi kira-kira seperti itu kalau saya jelaskan waktu itu, wah panjang lebar ya. Kita akan bahas sektoral ya, sektor ini turun, sektor ini tertekan, hancur dan sebagainya ya. Mungkin waktu itu yang paling saya ingat adalah penurunan saham-saham komoditas dan juga saham yang sensitif dengan suku bunga ya, emiten-emiten karya ya, yang memang berat ya untuk suku bunga tinggi ya, tentu saja itu akan terdampak. Kemudian juga yang masih bagus waktu itu ya, emiten-emiten yang masih tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga, daya beli, dan juga ini ya mungkin properti mungkin masih juga waktu itu ya masih sedikit tidak terlalu tertekan ya. Nah ini kan tentu saja nanti di era Prabowo ini kan banyak kebijakan-kebijakan seperti apa kita akan lihat. Yang jelas sudah mulai terlihat ada capital outflow, dan juga secara makro dan mikro kita bisa lihat ya, banyak kita bisa pantau bagaimana perkembangan di secara global ya. Kita coba cocokmologi ya. Sekali lagi, kalau kita bicara angka memang berbeda tahun 2015 dengan 2024 atau 2025 besok, tetapi secara growth dan sebagainya kita bisa lihat persamaannya. Ingat ya, ini adalah sebuah akibat ya, dimana siklus sudah berakhir ya, dan negara ini adalah negara komoditas ya. Yang namanya siklus itu tentu saja akan selalu ada perubahan ya. Bukan berarti kita harus kabur dari market ya, tetapi kita harus tahu bahwa market itu dinamis dan siklus terus berubah ya. Jadi kita harus belajar dari yang sebelumnya, tetapi kita tidak boleh pesimis dengan market. Semoga 2025 tidak terjadi apa-apa, kita tetap invest ya. Nah, tetapi Anda bisa lihat ya bahwa sistem kami ini juga merespon ya. Kalau kita bicara cash on hand di peer sendiri, walaupun 2 minggu ini ada rekomendasi baru ya, Stockpix ada 2 saham yang masuk ke rekomendasi, cash on hand-nya meningkat sekitar 5 sampai dengan 10 pip, dan ini akan terus meningkat ya, karena kemarin waktu meeting terakhir memang sebelum 2025 kita harus paling enggak seperti tahun 2019 lalu cash on hand kita menyentuh angka 40%, 40 PV ya di peer saat itu ya. Jadi 2019 November ada COVID ya, sampai dengan Maret ya, cash on hand peer saat itu kalau tidak salah di angka 30 sampai dengan 40 PV. Nah, itu yang akan kita coba adjust dengan kondisi market saat ini. Apa kita akan lebih agresif lagi dalam meningkatkan cash on hand atau tidak? Ini nanti tentunya akan ditentukan oleh hasil event beberapa minggu ini ya. Misalkan pemilu Amerika, kemudian perkembangan komoditas, karena kita juga masih memantau beberapa saham. Tentunya kalau kita mau merekomendasikan kan kita juga harus mengalokasikan PV ke situ, dan mana saham yang kita akan buang, jual ya, untuk mengantisipasi penurunan lebih lanjut dan sebagainya ya. Namanya investasi, kita harus tetap memantau market walaupun kita pasif ya untuk investasi ini ya. Kalau trading nggak ada masalah ya, mau crash kayak mau jungkir balik kayak marketnya malah bagus untuk trading ya. Jadi kalau seperti hari ini misalkan ya, kita bicara saham banyak yang turun, tapi ya saham-saham yang kita rekomendasikan ada yang naik ya. Jadi nggak ada masalah, trading nggak ada masalah. Tapi kalau invest, Anda harus benar-benar melek dengan kondisi global dan sebagainya. Sektor mana yang bagus, sektor mana yang tidak bagus, mana yang bisa dipegang dan tidak, itu Anda harus tahu ya. Ingat ya, kita bisa berhasil karena kita bisa mengantisipasi lebih awal ya. Jangan sampai ya, selalu kita sampaikan di sini memang tidak terjadi besok, mungkin terjadinya bulan depan, 3 bulan lagi mungkin, atau tahun depan ya. Kita hanya masalah menunggu saja ya. Oke, sekali lagi semoga 2025 tidak terjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu biasa aja, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, terutama member kami, karena di sana pasti akan ada panduan yang tentu saja jelas ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba saham yang nggak ada gitu kan, nggak mungkin ya. Orang yang mau itu rugi, mau itu profit ya, kalau belum dijual ya masih ada di portofolio ya, gitu. Oke, jadi ikuti saja apa yang ada di layanan kalau Anda member ya.
gitu. Oke, kita lanjut. Jadi buat yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru gitu ya, saran saya tetap di market ya. Kalau Anda memang pengen cepat belajarnya, pengen mengakselerasi Anda belajar, justru saat market turun itu adalah waktu yang terbaik. Ingat ya, waktu belajar jangan menggunakan uang terlalu besar ya. Sekali besar dan kecil itu setiap orang punya ukuran sendiri-sendiri, tapi kalau Anda masih belajar, saran saya jangan menggunakan seluruh kekuatan yang Anda miliki. Simpan sampai dengan Anda mulai bisa memahami, mulai bisa menghasilkan konsisten, baru tingkatkan. Jangan sampai Anda baru belajar, merasa punya banyak uang, asal beli bla bla langsung ya. Kita bisa lihat tidak akan banyak memang orang yang bisa bertahan di market kalau kita tahu market itu tidak mengenal kata ampun, tidak mengenal siapa Anda. Kalau Anda salah ya hukumannya adalah ya rugi, gitu ya. Oke, cukup ya. Ini untuk yang buat baru-baru. Untuk siap semuanya, saya pun juga masih baru ya. Oke, mohon bantuan analisa TPMA untuk investasi. Apakah like invest? Berapa harga tepat untuk entry? Mengingat berapa hari ini harga turun terus untuk investasi TPMA. Sekali lagi kalau kita bicara harga saham ya, ini pertanyaan langsung di harga saham ya. Like invest ya, kita akan cek dulu apakah saham ini like invest gitu ya. Kita akan lihat fundamentalnya di TradingView tentunya. Oke, pertumbuhan terakhir di sini 2023 masih tumbuh, 2024 ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan menurut saya ya ini masih layak invest ya untuk saat ini, meskipun untuk harga sahamnya sebenarnya relatif sudah tinggi ya. Karena kami sendiri memang sudah merekomendasikan saham ini sejak beberapa tahun yang lalu di Peers ya. Kita bicara Peers, kita sudah rekomendasikan saham ini, sudah kita temukan potensi saham ini sejak 2022 ya. Itu di Desember 2022 ya, waktu itu harga masih di, tentunya namanya investasi kita harus bisa mendeteksi lebih awal ya. Nah ini ya, Desember itu harganya masih di 400-an. Ini ya kita tunjukkan supaya kita clear ya. Nah ini Desember, tanggal 11 Desember ya, kita rekomendasikan. Tentunya saat ini sudah sangat tinggi ya kenaikan dari saat itu ya, di harga 400-an, bahkan setelah kita rekomendasikan di 2023 dia turun ke 372. Ini yang kita harapkan. Jadi setelah kita rekomendasikan saham itu jangan naik ya. Kalau bisa, sekali lagi saya kan bukan press maker ya. Kalau misalkan setelah kita rekomendasikan sahamnya naik ya itu bukan di luar kemampuan kami gitu. Pak, saya belum beli nih, saya belum dapat nih akumulasinya Pak. Sahamnya sudah naik, bagaimana nih ya? Ya udah gitu ya. Gitu. Tetapi kita selalu berharap ya saham itu setelah kita rekomendasikan tidak naik atau malah turun ya. Itu kalau Anda lihat ada saham yang ada di portofolio peer atau peers sedang turun, wah berarti jangan-jangan ini adalah kesempatan, karena saham ini tidak langsung naik ya. Saat itu Desember di 400, kemudian dia turun. Nah barulah di 2023 akhir dia mengalami kenaikan. Saat ini sudah naik sekitar berapa persen? Kemarin sempat naik ke 800-an ya, itu 142%-an ya, 100% lah ya. Tapi ya sekali lagi kita bicara saat ini pertumbuhan sekian, menurut kami ini sudah cukup tinggi ya. Kalau kita mau investasi mungkin Anda bisa berpedoman pada EMA60 di monthly ya, dimana monthly ini masih sangat jauh ya, di 500-an ini ya. Kalau kita bicara teknikal saham ini cukup agresif juga, dan kita lihat di sini mungkin saja Anda bisa dapat di angka 645 sampai dengan 560. Mungkin Anda masih bisa sabar menunggu. Kalau harga saat ini saya rasa ini sudah cukup tinggi ya untuk TPMA untuk invest. Kalau untuk trading itu beda cerita ya. Kalau untuk invest di harga saat ini tidak kami rekomendasikan ya untuk saat ini. Oke, seperti itu. Mungkin kita sedikit bias ya, karena sekali lagi kita pernah merekomendasikan di harga bawah. Jadi kalau misalkan baru menemukan harga sekarang pun
kita akan menyarankan untuk menunggu dia turun ya. Kalau turunnya baru sekarang ini belum terlalu menarik ya gitu untuk harga sahamnya. Karena kan invest di saham growth itu kan kita mencari apa sih? Mencari capital gain ya, pertumbuhan. Oke. Tolong bahas saham BC untuk trading, bagusnya tunggu di harga berapa? Untuk trading BC kita lihat di daily ya. Ini masih turun ya, baru saja breakdown support, kemudian akselerasi turun ya. Kita lihat di sini BC juga menembus support di 12.15. Artinya saham ini berpotensi untuk turun lebih lanjut. Kita akan pergunakan Fibo. Di sini ada area yang Anda bisa tunggu di 1075 sampai dengan 900. Terdekat Anda bisa tunggu di 1075 ya. Kalau misalkan masih ditembus juga, tunggu itu bukan dibeli ya. Tunggu itu Anda lihat dulu. Jangan disalahartikan, Pak, kalau berarti turun situ saya beli boleh? Belum. Anda harus tunggu konfirmasi. Ingat ya, kita trading tidak judi ya. Kita harus menunggu konfirmasi teknikal dulu, barulah kita bisa beli. Ya. Kita nggak pernah melakukan bottom fishing ya. Kalau trading itu tetap kita harus menunggu konfirmasi. Kalaupun swing pun kita harus menunggu swing naiknya ini memang sudah mulai. Kalau belum ya kita menunggu. Siapa tahu dikasih harga yang lebih rendah lagi. Ya gitu. Itu pun kalaupun kita menunggu konfirmasi itu sudah terjadi pun bukan artinya Anda berhasil ya. Belum tentu. Bisa juga false konfirmasi tersebut, tapi setidak-tidaknya Anda menjauhi yang namanya sekarang lagi rame bicara judi ya. Nah, judi itu bisa terjadi di saham juga ya. Kalau kita tidak menggunakan analisa, kita tidak menggunakan konfirmasi, kalau investasi kita tidak menganalisa fundamentalnya, kita tidak bisa memproyeksikan, ya itu mendekati ya. Kita tidak bilang mengejudge Anda sedang berjudi ya. Kita bukan Tuhan, kita tidak berhak menilai orang ini judi dan tidak, tapi kita berusaha untuk menjauhinya. Ya, perilaku-perilaku yang sifatnya seperti spekulasi. Ya, tetap ada hitungannya seperti bisnis, tetap ada risiko walaupun ada perhitungan. Ya, gitu, oke. Jadi ditanya, Pak, saham itu judi itu? Ya bisa judi kalau Anda berspekulasi. Ya, memang saham tidak bisa dipastikan. Ya, tetapi Anda bisa perhitungkan, bisa kalkulasi, bisa proyeksi dan sebagainya. Nah, itulah Anda pakai supaya terjauh dari tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mendekati yang judi ya. Itu judi itu nggak harus tebak-tebakan togel dan sebagainya ya. Judi itu bisa dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti salah satunya juga trading tanpa analisa gitu ya, tanpa trading plan gitu ya. Mantap Stokol RGAS Pak, tadi pagi borong di 98.15 pip, sekarang bisa hold sebagian dan TP2 Pak. Terima kasih, masih bisa profit saat IHSG lesu. Tidak berarti ya IHSG turun kita nggak merekomendasikan ya. Tetap kita rekomendasikan saham yang ada potensi naik saat IHSG turun. Ya kan, seperti contohnya saham ini. Kalau Anda mungkin baca Stokol gitu ya. Nah ini RGAS TP satunya di 107 ya. Tadi naik ke 108. Ya, artinya Anda sudah harus TP1 ya. Sebagian TP2-nya di 116 ya. Ini mungkin masih akan 116 ya. Proteksi mungkin Anda bisa naikkan di 98 harga beli Anda. Oke, gitu. Jadi bukan berarti IHSG turun terus saham semua turun ya. Saat IHSG naik pun juga ada saham yang turun. Ya, jadi mindsetnya kita jangan terlalu berpatokan pada IHSG untuk melihat ini marketnya kita harus out dan sebagainya. Tetap ada saham yang naik saat IHSG turun. Nah, inilah kita punya mata ya, kita harus mencari. Ya, kita punya kemampuan, kita harus mau mencari. Itu ya, bukan berarti kita terus cuma pelunga-pelungu gitu ya. Maaf, maksudnya cuma lihat-lihat aja. Kita harus bisa mencari dan menemukan saham yang tetap perform kondisi apapun indeks ya, karena kita tidak trading indeks, kita trading saham ya gitu. Oke. Maaf Pak Yep, kemarin saya keliru bertanya soal saham BSD, sekarang saya izin menanyakan saham BSD untuk swing trading. Oke.
Kita lihat ya. Sekarang ini swingnya turun ya. Jadi kalau kita mau swing trade kan harusnya swingnya sudah mulai harus naik ya. Nah artinya Anda harus menunggu koreksi ini berlanjut dulu sampai dengan swing naiknya ini mulai berjalan. Nah berapa Anda bisa tunggu saat ini support terdekat ya di 130 ya, 1130, 1130 itu mungkin bisa dalam waktu dekat ini untuk koreksi jangka pendek. Kemudian support yang lain yang juga mungkin apabila ditembus di 1085. Di arah itulah mungkin bisa Anda bisa pantau ya, seperti tadi tunggu konfirmasi rebound. Assalamualaikum Pak Yep, minta tolong bahas ANJT untuk invest. Oke, kita lihat untuk invest Austindo, kita lihat dulu ya. Ini saham komoditas ya. Bentar kita lihat dulu ya. Palm oil ya, sama seperti yang kemarin kita bahas terkait CPO, bahwa ini pertumbuhannya cukup baik ya dalam beberapa waktu terakhir. Namun memang sepertinya yang menjadi masalah bukan pertumbuhan namun profitabilitas. Sekali lagi setiap orang punya selera. Kalau saya tidak mengabaikan saham yang rugi secara margin, tentunya yang tipis-tipis ya kita tidak lihat ya. Seperti saham ini mungkin salah satu saham yang kita abaikan karena ada opsi saham yang lain yang lebih baik secara profitabilitas. Jadi ini mungkin bukan berarti saham ini tidak naik ya, tetapi secara fundamental tidak memenuhi syarat kami karena saham ini memiliki margin yang tidak stabil dan juga memiliki historis dia bisa rugi ya gitu. Jadi untuk fundamentalnya sebaiknya cari yang banyak kok, yang lain yang lebih baik, saya yakin banyak. Oke, mau analisa good apa menarik untuk investasi dan kira-kira masuk di harga berapa? Kalau kita Garuda ya, Garuda Food ya, mungkin mirip-mirip lah seperti saham Mayora ya, yang kita bisa tahu marginnya cukup terbatas, tapi ya sekali lagi selera ya. Ini kita bicara langsung ke pertumbuhan, ini mungkin moderat ya, tapi ini secara margin memang agak tipis. Kita bicara tipis. Di sini ya bisa di bawah 5%, di mana dia operasional pun dia di bawah 5% ya di kuartal 2 2023. Ya artinya secara pertumbuhan mungkin moderat ya pertumbuhannya, ini naik dan turunnya ya. Kita lihat di sini cukup konsisten walaupun pertumbuhannya ini tipis, sekali lagi ini moderat pertumbuhannya. Dan kita lihat di sini juga pertumbuhan dari atas sampai bawah, jadi pertumbuhannya oke. Namun kalau Anda Pak Yev, saya nggak apa-apa marginnya nggak 5%, saya mau ya, ini mungkin bisa ya gitu. Secara fundamental layak kalau begitu, kalau menurut saya kurang menarik. Mohon analisa BTPS untuk trading, apakah masih akan terus mengalami penurunan? Terima kasih Pak. Ya tidak mungkin saham itu turun terus, ada naik turun ya gitu. Jadi tidak ada saham turun terus tuh ya, saham itu naik dan turun ya, ini naik turun tapi secara overall downtrend gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan yang tepat itu apakah tren turun ini masih dapat berlanjut gitu ya. Kalau naik dan turun ya saham itu diperdagangkan yang naik dan turun, tidak walaupun dia trennya turun ataupun trennya naik sekalipun. Seperti contoh saham apa yang sekarang Pani lah, Pani kemarin turun ya, tidak naik terus ya. Jadi untuk memang ini ya mungkin cuma cara kita membahasakan saja, tetapi ini akan mengubah mindset juga. Ternyata ada opportunity dalam pergerakan harga saham gitu ya. Jadi saham itu kalau turun terus kita tidak bisa mengambil peluang, atau saham itu naik terus kita tidak bisa mengambil kesempatan untuk beli ya gitu. Jadi ini saya memang tekankan dalam berkonsultasi pun harus clear, jangan sampai member itu menganggap saham itu turun terus, naik terus gitu ya. Ini mindset yang perlu kita koreksi ya, kita perlu luruskan. Sekali lagi saham itu diperdagangkan, jadi naik dan turunnya, ada naik dan turunnya. Nah, kita coba lihat di sini saat ini secara teknikal dia sedang menguji support ya. Kalau ini tembus ya memang masih trennya masih turun seperti yang pembahasan terakhir. Jika ini ditembus 995 ini dengan kondisi teknikal seperti sekarang ini, saya coba untuk tidak membahas fundamentalnya. Ya kemarin ada yang nanya, Pak Yev, kenapa saham
BTPS tidak masuk rekomendasi peer saham syariah gitu, cuma BRIS aja karena ya fundamentalnya memang tidak masuk ke kriteria like invest. Ini bisa turun lanjut ke 885 ya. Jadi ini kalau tembus sampai 1000 ke bawah, ini harga sahamnya bisa lanjut turun ya. Bukan turun terus ya, bisa melanjutkan tren turun ke 890 sampai dengan 735. Gitu. Tolong bahas NCKL masuk di berapa best price untuk invest. Kemarin kayaknya masuk, kalau udah kita bahas ya. Atau trading kemarin pembahasan. Kalau nggak salah sudah saya bahas ini. Ini masih turun ya, kalau saya mungkin akan tunggu di 765 atau mungkin lebih rendah. Karena trennya masih turun ya. Mungkin saja bisa kita diberikan di 755 atau di 550 gitu. Oke. Speed dipercepat jadi 150% apa ini? Halo Pak Yev, tolong bahas STA untuk trend following. Terima kasih. Kita lihat. Kita pakai weekly ya. Ini trennya mulai naik ya. Kalau tren dia memang baru ya. Kalau kita bisa katakan saham ini mungkin kita bisa lihat karakteristiknya dari tren turunnya ini ya. Ketika dia turun, dia itu konsisten ya. Bukan berarti turun terus enggak ya. Ini ada naiknya loh. Ya, ini turun, kemudian ada rebound dikit, terus turun lagi, ada rebound dikit. Nah, ini seperti ini adalah karakteristik saham yang bisa kita coba untuk trend following ya. Trend following itu tidak semua saham uptrend layak untuk di trend following kan ya. Jadi trend following itu kan konsep trading untuk orang yang tidak memiliki banyak waktu. Jadi harus dapat kita pastikan saham yang kita pegang itu tidak saham yang sangat agresif. Ini perlu kita tekankan ya. Oh Pak Yev, ini ada saham naik banyak banget, kenapa Busanter tidak merekomendasikan saham itu? Berarti super agresif. Kita beli naiknya cepat sekali, pas kita masuk sahamnya turunnya cepat sekali juga. Nah artinya kita tidak bisa secara konsisten menerapkan strategi yang santai. Ya sekali lagi ya, trend following itu adalah strategi trading yang santai. Beli saat saham itu uptrend ya, sampai dengan dia mengalami kenaikan berkelanjutan. Artinya bukan naik terus-terusan, tapi ya juga ada koreksinya, tetapi masih dalam tren naik. Nah ini salah satu karakteristiknya. Ketika downtrend, ya seperti saham ini cukup konsisten. Ya kemungkinan ini kalau uptrend juga cukup konsisten, seperti itu kira-kira. Namun saran saya, memang kalau misalkan kita mau trend following itu, kita harus bisa memperhitungkan resiko terhadap trennya. Jadi resiko di dalam trend following itu ada ya. Jadi dan resikonya tidak bisa sama dengan saham A dengan saham B, itu bisa beda karena trennya mungkin juga berbeda kondisinya gitu ya. Jadi kita harus tahu risk terhadap tren. Jadi ada risk terhadap tren ya. Jadi resiko perubahan tren. Nah, namanya ROT. Kalau di sistem Busanter itu ada ROT-nya berapa persen gitu misalkan. Nah, ini sekitar 8%, di bawah 10%. Jadi termasuk cukup oke di harga saat ini pun ya. Bagusnya lagi kalau misalkan Anda bisa dapat di angka 800-an, di bawah 900 itu lebih baik lagi. Jadi bisa untuk trend following. Hati-hati bau-bau crash depan mata, di mana Warren Buffett jual lagi sama. Saya nggak tahu seperti apa Warren Buffett, silahkan saja Anda artikan sendiri. Bantu analisa saham DLD untuk investasi, apakah sudah layak kalau beli di harga sekarang? Untuk investasi layak beli berarti harga sahamnya ya. Saya nggak akan bahas fundamentalnya karena tidak ditanya ya gitu. Jadi saya anggap Anda sudah mempelajari fundamentalnya dengan baik dan benar, dan Anda anggap ini saham ini layak ya. Bukan saya bilang layak invest untuk fundamentalnya. Nah kalau kita lihat di sini, mungkin saya akan lebih menunggu dia uptrend dulu di atas 240 ya. Ini ya mungkin saja fundamentalnya juga belum ya. Mungkin saja karena ditanya, saya coba berasumsi dengan harga saham yang seperti ini. Mungkin saja belum karena mungkin ada sentimen yang baik untuk properti dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin kita perlu menunggu, tidak berspekulasi ya, kita perlu menunggu konfirmasi fundamental dulu atau harga sahamnya uptrend dulu di atas 240 gitu. NISP untuk invest. Oke, ini sudah tinggi ya NISP sendiri. Kita juga sudah pernah merekomendasikan saham ini di harga yang cukup bawah, dan saham ini sudah kita bahas berkali-kali bahwa saham ini memang masih bisa naik tetapi sudah sangat tinggi untuk kita beli
di tahun 2024 ini. Terakhir kita invest di PIR ya di tahun 2000, kalau nggak salah setelah kita jual saham blue chip ya. Kita kan dapat saham blue chip di crash 2020, kemudian kita sudah take profit, kita ambil saham NSP ini. Kalau tidak salah seperti itu di 2021 ya. Nah, ini kita masuk di 2020. Ya, 2021 ya. Desember 2020 kita rekomendasikan ini ya. Di PIR ya. Saat itu ya saham ini belum naik ya, masih bergejolak naik dan turun ya tentunya. Dan kita terakhir mengakumulasi itu di 2022 kalau tidak salah, cukup panjang ya. Namun saat ini memang sudah sangat tinggi ya untuk dibeli gitu ya. Kalau misalkan kita baru mau masuk, kita ya sekarang ini sudah berapa persen naiknya ya. Di angka 700 kita bisa dapat saat itu. Nah, ini ya. Kita akan tunjukkan terakhir kita akumulasi di 740 di PIR ya. Nah, ini ya di 750 13 Juli 2021 ya, masih turun ya setelah itu sampai dengan 600 bahkan. Jadi ya masih banyak member yang dapat harga yang lebih bagus dari kita. Sekali lagi yang kita harapkan adalah seperti ini ya, ketika kita rekomendasikan saham itu tidak naik ya, justru turun. Itu sangat bagus. Jadi kalau Anda lihat StockPicks, oh ada StockPicks belum naik, oh berarti bagus. Harusnya gitu, kan layak invest. Harga sahamnya turun, berarti ya bagus ya. Gitu, oke. Untuk saat ini sudah sangat tinggi ya, nggak rekomen untuk harga saat ini ya. Gitu. Layak invest tentunya, fundamentalnya tentu saja layak invest, tapi bukan berarti ketika kita melihat fundamental bagus berarti sahamnya bisa dibeli ya. Fundamental bagus tapi harga sahamnya sudah naik ya, kita harus cari yang lain yang belum naik. Kan investor kan carinya saham yang belum naik. Makanya kita berinvestasi. Pak, apakah SMRA layak untuk investasi? Sudah kita pernah bahas ya, layak invest ya. Tapi lebih baik memang BSD. Pernah kita bahas ya. Sebentar. Anda bisa tonton di Yeftalk sebelumnya. Sorry, ini kok trading view-nya muter-muter ya. Bentar. Like invest ya seharusnya SMRA ini. Anda bisa cari di di Telegram ya. Baik. Kira-kira seperti itu. Ini nggak tahu nih trading view-nya mungkin sedang trouble. Untuk sementara ini sudah saya bahas semua, semoga tidak ada yang terlewat dan semoga apa yang kami bahas malam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, baik itu edukasi ataupun pembahasan saham. Ingat ya, pembahasan di sini adalah opini dan prediksi yang bisa benar bisa salah. Anda bisa olah lagi, proses lagi informasi ini ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Konsultasikan lagi apabila Anda member, chat member bisa Anda gunakan untuk berkonsultasi dengan tim advisor, baik itu peers ataupun di private trading room dan Bulls Hunter. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.